Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum? Qalu yauman aw ba'da yaum. Ila akhir ayat. Ikhwani fillah rahimakumullah, para pengejar kemuliaan Ramadan, dilarang bosan untuk menaikkan tensitas energi kalau memang kita ingin mendapati puncak-puncak dari kenikmatan ruh menyatu dan begitu dekat dengan tubuh kita, dan insya Allah bisa menikmati yang namanya ibadah. Kita lihat ayat yang saya baca tadi di surat Al-Kahfi. Ketika 7 pemuda 8 dengan anjingnya, ada juga yang mengatakan, juga dalam Quran disampaikan 6 dengan anjingnya. Mereka saling bertanya. Berapa lama kita tidur ini? Ya, kam labistum? Yang satu mengatakan, ya 1 malam. Enggak, dia bilang tadi pagi kan kita sudah sampai di tempat ini. 1-2 malam kita berjalan terus dan kemudian sampai. Ini kan baru sore. Setengah hari kita. Au ba'da yaum. Kita hanya setengah hari. Bukan pada ceritanya yang mau kita angkat. Faktanya Allah SWT menyampaikan risalah ini dalam ayat yang tidak boleh diragukan. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. 300 tahun mereka tidur. Plus 9 tahun. 300. Dan itu diterangkan bagaimana selama 300 tahun dia tidur itu. Sengaja Allah nampakkan agar kita memahami posisi ruh. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dira'ahi bil wasid law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Bagaimana kemudian tubuh mereka dalam keadaan tidur berbolak-balik ke sebelah kanan, berbolak-balik ke sebelah kiri, seperti itu juga anjingnya. Singkat kata, inilah kekuatan ruh. Dia tidur, tidak makan, tidak minum, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berjalan. Tapi detak jantung terus hidup. Kenapa? Ada kekuatan ruh di dalamnya. Dan mereka mengatakan apa? Kita baru 1 malam ini. Kita baru 1 hari 1 malam. Yang satu mengatakan enggak, kita baru setengah hari. 300 tahun dirasakan oleh mereka. Tidak ada yang mengatakan kita 1 tahun, kita 2 tahun, kita 2 bulan, kita 5 hari, kita 1 pekan. Dan dibilang 1 hari. 300 tahun dirasakan 1 hari. Dahsyatnya ruh. Beda dengan orang yang kemudian syakaratul mautnya, ya salah satu contoh kasus tahun 84 ya, ketika Abdul Qadir Jailani dimasukkan dalam penjara, Darsono dimasukkan dalam penjara, Tony Arbi masukkan dalam penjara, dan masih lagi banyak ikhwan. Amir Biki dicungkil matanya.
Ya tentu menjadi fitnah kalau kemudian terangkat semuanya. Tapi yang pasti kemudian yang menjadi kekuatan komando, Masya Allah, 2 tahun. Menganga mulutnya, menganga matanya, ndak bisa ngomong, ndak bisa tidur. Ndak bisa tidur, menganga saja matanya dan bau busuk. 2 tahun. Masya Allah. Kenapa dia tidak mati? Ya karena ada ruh di dalamnya. Ada ruh di dalamnya. Mengapa kita meminta kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut? Mengapa ketika ada orang mau meninggal dunia itu kemudian laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah? Talkinkan mereka yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, beri pelajaran dia. Mungkin sudah tidak bisa ngomong tapi telinganya masih mendengar. Mungkin tidak bereaksi tapi telinganya masih dengar. Masih ada ruh di dalamnya. Ingatkan dia. Bukan nanti sesudah dikubur baru kemudian diingatkan. Dinasihati dengan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Menjelang kematiannya, ingatkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Dahsyatnya. Berapa lama kemudian kita nanti dalam kuburan? Baru 7 langkah. Baru 7 langkah orang yang terakhir meninggalkan kuburan. Rasa takut didapati kemudian oleh penghuni kubur. Dalam ketakutan yang tidak ada henti-hentinya. Baru 7 langkah. Perasaan takut dalam riwayat digambarkan seperti bertahun-tahun. Tidak ada putus-putusnya. Mungkin baru setengah jam. Mungkin belum berganti hari. Rasa takut yang luar biasa. Ahabul amali ilallahi antamuta walithanuka rotbun min dzikrillah la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilallah sempurna menjelang meninggalnya rotbun min dzikrillah. Lisannya masih basah dari kalimat la ilaha illallah. Perjalanan dalam kuburnya layaknya 1 malam. Berada dalam ruang-ruang raudatul jannah. Di taman-taman dari tamannya surga. Ada rahmat kubur. Masya Allah. Ketika ruh perjalanannya. Mengapa kemudian 300 tahun sedemikian rupa hanya dirasakan 1 malam. Hanya dirasakan setengah hari. Karena perjalanan mereka menuju ke gua. Kan disampaikan. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Teriakan mereka dalam bentuk munajat-munajat mereka, ya Tuhan kami, karuniakan rahmat-Mu dari sisi-Mu untuk kami, dan beri jalan untuk menuju kepada jalan-jalan kecerdasan dalam bimbingan hidayah-Mu ya Allah. Inilah yang membuat kemudian perjalanan menjadi ringan. Hidup mereka. Dan masih berdiri dan kemudian bangun. 300 tahun masih ada tubuhnya. Ya. Kemudian berjalan dengan pakaian juga yang masih ada. Nantilah kemudian mereka tahu bahwa tidurnya sampai 300 tahunan setelah kemudian melihat jejak sejarah. Uang yang dipakai, dilihat. Rumah yang kemudian dia cari-cari sudah tidak dapat tapi masih ada tanda-tandanya. Di kerajaan Philadelphia ditokohin atau diambil posisinya oleh Maximilianus namanya. Catatan sejarah ada. Ramadan sesungguhnya agar kekuatan ruh. Mengapa anak gelisah tidurnya? Karena sebelum tidur kemudian dimarahi. Karena sebelum tidur mungkin dengan HP. Karena sebelum tidur mungkin dia berada dalam gejolak mimpi. Teriak bahkan mungkin seperti ngigau. Kayak kesurupan. Seorang bapak yang mendatangi anak sebelum tidur. Anak masih kecil diusap kepalanya. Atau dikalimatkan kalimat yang baik. Insya Allah tidurnya dalam keadaan tersenyum. Kenapa kita bisa sholat malam? Ya karena sebelum tidur kita berwudu, karena sebelum tidur kita berdoa, karena sebelum tidur kita minta makanan yang masuk dalam tubuh kita. Waqina adzabannar.
Maka yang terjadi apa? Doanya dari Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa'afani fi jasadi wa adhinali bidikrik. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman, kepadamu saya memuji setelah engkau kembalikan ruh dalam badan kami. Izinkan kami untuk menyebut namamu dalam keadaan sehat. Nikmat sholat malam kita. Ada orang yang kemudian paginya tidur, siangnya tidur, malamnya juga tidur. Tapi bangunnya begitu berat dan gelisah. Bahkan tidurnya dalam keadaan tidak nyenyak. Waj'alna naumakum subata waj'alna laila libasa waj'alna nahara ma'asya. Orang yang tidurnya benar, orang yang tidurnya terantar dengan kekuatan ruh. Kita kepingin 10 hari terus. Tidak boleh ada pengendoran. Untuk membuktikan bahwa Allah mencintai kita dengan mendekatkan kekuatan ruh dalam jasad kita bersenyawa. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah bisa memisahkan tubuhmu dengan hatimu. Dalam kalau itu terjadi, maka nikmatnya hanya sampai dalam telan, rakus, wa tamatta'una yakuluna kama ta'kulul an'am. Tidak ada nikmatnya kecuali puas dan kenyang. Terus. Nah, kita tidak ingin kemudian Ramadan hari-hari berikutnya tidak meningkat. Tidak kepingin kemudian justru kesibukan kita sudah tidak terkendali. Makanan tidak terkendali, tidur sudah tidak terkendali, baca Quran tidak terkendali. Inilah perjalanan 30 hari, memang perjalanan orang-orang yang beriman, yang rindu tubuh dan ruhnya menyatu. Sehingga nikmatnya sholat identik dengan khusyuk. Nikmatnya makan, bagaimana at-tahaddusu bi nikmatillah syukrun, syukur yang banyak. Sengaja kemudian risalah Ramadan dengan sahur yang sederhana agar ada lapar-laparnya. Secara kesehatan itu colon cleansing, pembersihan dari usus kita. Selebihnya menikmati perjalanan lapar, bukan kelaparan, lapar di jalan Allah dan membayangkan nikmatnya makanan yang akan datang. Hanya orang-orang yang kemudian tidak merasakan lapar. Kenapa? Karena makanan melulu yang dijadikan cadangan dalam tubuhnya menjadi lemak. Maka Ramadan kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'un wal atas. Dia hanya mendapati Ramadan dengan kehausan dan kelaparan apa adanya, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Semoga kita kuatkan, kita saling motivasi, dan kita bangun jiwa kita, bangun ruh kita, agar kemudian perjalanannya menuju kepada Allah layaknya tanjakan yang tidak boleh dikendorkan gasnya. Insya Allah akumulasi 1, 2, 3 sampai 10 dan seterusnya adalah akumulasi menjelang Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.